Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi nih sama gua Fauzan di YouTube channel gua Warits Channel. Nah, dalam kesempatan kali ini gue mau sharing nih terkait rencana keberangkatan jamaah undian umroh gratis Luwak White Coffee tahap 3. Nah, jadi ada beberapa nih yang tanya ke gua, kan undian umroh gratis Luwak White Coffee tahap keempat sudah berjalan nih, lagi berjalan sekarang. Kok yang tahap 3-nya belum jalan? Kapan jalannya gitu? Jadi harusnya guys, untuk jamaah Luwak White Coffee tahap ketiga itu jadwalnya keberangkatannya di 2 September 2020. Tapi karena kemarin itu umroh masih ditutup karena kondisi pandemi, akhirnya kita ketunda gitu kan. Nah, tapi kan sekarang umroh sudah dibuka ya dari tanggal 1 November kemarin, dan sudah ada jamaah Indonesia yang juga berangkat. Jadi untuk keberangkatan di 1 November kemarin, setahu gue memang lebih banyak itu dari perwakilan asosiasi travel umroh di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada beberapa asosiasi travel umroh seperti Himpuh, Ampuri, kemudian Sapuhi, dan yang lain-lain itu. Mereka mengirimkan utusannya atau perwakilan masing-masing itu untuk ngecek nih kira-kira pelaksanaan umroh masa pandemi ini gimana di sana gitu. Apakah memang ada kesulitan khusus atau gimana? Karena ya kita juga nggak mau ngambil resiko kan ketika kita langsung kirim jamaah tanpa kita tahu segala resiko pelaksanaannya begitu guys. Nah, jadi ternyata setelah beberapa hari keberangkatan itu ya kita dapat beberapa updatean lah. Memang ternyata kondisi di sana masih memberatkan gitu. Selain ada batasan umur nih, yang diizinkan umroh itu dari umur 18 sampai 50 tahun. Jadi di bawah 18 atau di atas 50 itu tidak boleh berangkat umroh dulu. Nah, sementara jamaah umroh Luwak White Coffee itu ada 10 orang yang terkena batasan umur karena sudah di atas 50 tahun. Nah, walaupun gue dari awal sudah info nih ke jamaah, artinya kalau ada yang umurnya nanti kena batasan umur, maka kita minta disiapkan pengganti cadangannya dari pihak keluarga nih gitu. Ya mereka sih sudah nyiapin, tapi kita masih tetap antisipasi dulu nih, kita masih tetap lihat keadaannya seperti apa. Karena kita berharap ketika nanti kondisinya membaik, otomatis pemerintah Saudi akan melonggarkan beberapa aturan yang dirasa masih memberatkan nih untuk saat ini gitu. Nah, kemudian ada beberapa hal-hal juga nih dalam pelaksanaannya yang akhirnya kita berpikir untuk kayaknya ntar dulu deh, jangan berangkat sekarang dulu karena situasinya tidak memungkinkan, dan nanti akhirnya kesian jamaahnya juga gitu kalau misalkan melaksanakan ibadah umroh dalam kondisi seperti ini. Salah satunya adalah pelaksanaan ibadah umroh itu ketika di sana kita harus karantina dulu guys. Jadi ketika sampai di kota Mekah, kemudian kita dikarantina dulu tuh di hotel selama 3 hari. Itu yang gue dapat info dari yang sudah berangkat segitu 3 hari. Nah, ini karantina hotelnya bukan karantina hotel aja, tapi karantina kamar. Jadi jamaah itu selama 3 hari tidak boleh keluar dari kamar. Bahkan untuk makan pun itu diantar sama pihak hotelnya ke kamar masing-masing gitu guys. Jadi ya 3 hari itu aja udah terbuang untuk karantina gitu kan. Nah, setelah karantina nanti akan dicek tuh hasil PCR-nya. Kalau yang negatif ya berarti sudah bisa untuk mendaftarkan untuk pelaksanaan ibadah umroh melalui aplikasi Itmarna nih, satu grup itu. Nah, setelah itu melakukan proses ibadah umroh itu pun dengan protokol-protokol yang sudah disesuaikan, kayak sudah ada kapasitasnya, kemudian berjarak, kemudian tidak ada pengambilan air zam-zam secara pribadi karena air zam-zam itu sudah disiapkan untuk dibagikan ke masing-masing jamaah. Nah, setelah proses umroh berakhir itu yang gue dengar ya harus karantina lagi sambil nunggu proses hasil PCR-nya keluar, karena dikhawatirkan ketika proses umroh itu ada yang tertular atau positif gitu guys. Nah, kemarin itu gue dapat update
dari salah satu jamaah yang sudah jalan, entah itu perwakilan asosiasi atau memang benar-benar jamaah. Di sana sempat ada masalah karena jamaah Indonesia bandel. Saat karantina itu ada yang ketahuan keluar, entah itu keluar hotel atau keluar kamar. Jadi kalaupun keluar kamar, ya jamaah itu keluar dari kamar dia, kemudian masuk ke kamar jamaah lain, entah mungkin untuk ngobrol atau apapun. Nah itu nggak boleh. Jadi ketahuan, akhirnya mereka harus beberapa kali di swab lagi tuh, nunggu hasilnya lagi. Jadi yang harusnya karantina 3 hari akhirnya nambah. Dan sempat katanya sih pemerintah Saudi mengeluarkan teguran keras tuh buat jamaah Indonesia. Bahkan mereka benar-benar mantau nih jamaah Indonesia karena yaitu bandel gitu, tidak mengikuti aturan atau himbauan yang diberikan oleh pemerintah Saudi dalam pelaksanaan ibadah umroh saat masa pandemi gitu guys. Dan kita juga sempat khawatir sih, aduh jangan-jangan nanti Indonesia di blacklist lagi dan akhirnya kita nggak bisa berangkat umroh gitu. Nah kemudian untuk proses ibadahnya pun jadi lebih ribet karena kita hanya bisa melakukan ibadah umroh sekali, karena untuk pendaftaran pelaksanaan ibadah umroh melalui aplikasi Itmarna itu cuman bisa dilakukan 2 minggu sekali gitu guys. Jadi kita cuma dapat jatah ya sekali. Kalau di masa-masa normal kan ya standarnya 2 kali dan sisanya bebas lah jamaah gitu kalau memang mau melakukan ibadah umroh sendiri. Kalau ini enggak, cuma sekali, karena standarnya umroh itu kan 9 hari sampai 12 hari sudah termasuk perjalanan ya guys gitu. Jadi kayak tidak memungkinkan. Jadi aturannya ketika kita akan melakukan ibadah umroh atau sholat di Masjidil Haram itu kita harus daftar melalui aplikasi Itmarna gitu. Nah sementara kalau masih dalam masa karantina nih kan kita nggak bisa daftar, otomatis memang harus benar-benar di hotel gitu. Kemudian kalau di Madinahnya untuk ketika kita akan mau sholat di Raudhah sama, itu juga harus daftar melalui aplikasi Itmarna. Tapi kalau misalkan untuk sholat 5 waktunya nih di Masjid Nabawi itu enggak, tapi ada protokol kesehatan yang harus kita lalui, kayak misalkan pengecekan suhu tubuh dan yang lain-lain lah gitu. Makanya sebenarnya di Madinah lebih fleksibel sih ketimbang di Mekah, karena mungkin pelaksanaannya di Mekah kan juga lebih riweh gitu. Tapi kalau yang kemarin gue lihat updatean dari jamaah yang berangkat itu mereka justru dapatnya cuma ke Mekah doang, jadi nggak sempat ke Madinah. Jadi dari Mekah mereka langsung pulang ke Jakarta, dan di Jakarta pun kayaknya sempat karantina lagi deh di hotel. Jadi ya memberatkan aja gitu, sayang aja, apalagi di umroh Luwak White Coffee ini banyak jamaah yang belum pernah umroh, jadi mungkin ini pengalaman pertama. Jadi dengan pertimbangan itu kayaknya sayang deh kalau kita ambil umroh di saat-saat seperti ini. Jadi lebih baik kita coba amati dan coba lihat nih apakah kondisinya akan membaik dan aturannya akan melonggar begitu guys. Kemudian ada beberapa aturan yang diterapkan juga akhirnya memberatkan pihak travel juga, kayak misalkan satu kamar itu yang biasanya berempat sekarang harus berdua maksimal. Nah itu kan sangat berat ya guys, karena secara budgeting pun beda begitu. Kemudian bisnya kapasitasnya harus 50%. Jadi yang biasanya bis itu bisa menampung 40 sampai 45 orang, ya otomatis cuma 20. Berarti kan rombongannya harus ada 2 bis. Nah kemudian pesawat pun kapasitasnya cuma setengah, ya otomatis kenaikannya luar biasa. Jadi akhirnya dengan beberapa pertimbangan hal tersebut, gua berkoordinasi dengan pihak Luwak White Coffee dan pimpinan Malika Tour and Travel, Pak Haji Multazam. Akhirnya Pak Haji memutuskan untuk saat ini Malika akan coba melihat proses berjalannya umroh dulu nih dari awal sejak dibuka sampai nanti. Kalau beliau sih sudah kasih info ya, mudah-mudahan di Januari atau Februari kondisinya sudah membaik, aturannya melonggar, mudah-mudahan jamaah sudah bisa berangkat jika kondisinya memang sudah memungkinkan gitu guys. Karena kalau sekarang kita khawatir nanti dengan kondisi yang seperti ini akhirnya
ya sayang aja proses perjalanan ibadah umrohnya kita cuma bisa sekali doang untuk melakukan ibadah umroh, sisanya ngabisin waktu di hotel, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi dengan pertimbangan tersebut akhirnya kita sepakat untuk oke, kita tahan dulu, kita lihat dulu perkembangannya sampai nanti kira-kira aturannya akan melonggar sehingga tidak akan terlalu memberatkan jamaah dan juga travel sebagai pelaksana gitu guys. Tapi untuk jamaah umroh luar Kuwait Coffee tahap 3, alhamdulillah mereka dokumennya sudah rampung semua, paspor, kemudian surat meningitisnya pun sudah banyak yang selesai. Untuk perlengkapan semuanya sudah diterima, untuk seragam pun sudah ada yang menjahit, sudah jadi. Jadi sebenarnya persiapan mereka tuh ya sudah matang, kita tinggal nunggu keberangkatan aja. Jadi untuk saat ini buat kalian nih yang sudah punya rencana umroh atau sudah daftar, baiknya ya diperhatikan dan punya gambaran secara matang. Jangan cuman karena kita pengen buru-buru ke sana akhirnya jadi kayak sayang waktu dan yang lain-lain lah gitu. Padahal harusnya kita bisa ibadah dengan puas di sana, akhirnya jadi kayak terbatas gitu guys. Dan karena yang gue dapat info terakhir itu ada jamaah Indonesia yang sempat diinfokan kalau ya sudah positif di sana COVID gitu, dan ada juga yang masih suspek. Jadi ya baiknya kita coba tahan diri dulu lah. Mudah-mudahan kondisi pandemi saat ini membaik dan otomatis peraturan umroh yang diterapkan oleh pemerintah Saudi juga akan semakin melonggar sehingga tidak memberatkan seluruh jamaah dari Indonesia untuk melakukan ibadah umroh. Oke guys, itu aja sharing gue untuk saat ini. Mudah-mudahan kondisi pandemi saat ini bisa membaik dan kita bisa menjalankan ibadah umroh seperti biasanya guys sebelum masa pandemi. Oke? Nah, tetap jaga kesehatan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you. Bye-bye.